Kami mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Biologi. Di sini kami akan mempresentasikan salah satu tugas mata kuliah Kimia Biologi tentang mineral. Sebelum kami mempresentasikan hasil tugas kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Maria Vivian Sumanti. Saya Murni Paskalia Silkati. Saya Siska Nurbayadami. Saya Aloysia Yunita Rara. Saya Renia Lodo. Saya Crescencia Nirma. Dan saya Adrian Sinanayan. Demikian perkenalan singkat dari kami. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang mineral, di mana mineral itu adalah zat padat anorganik yang memiliki komposisi kimia tertentu dan memiliki struktur kristal yang teratur. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang struktur mineral. Oke, sebelum saya menjelaskan beberapa bagian dalam struktur mineral, kita harus mengetahui dulu apa pengertian dari struktur mineral. Oke, nah pengertian dari struktur mineral itu adalah susunan internal dari mineral yang terdiri atom-atom yang tersusun dapat pola tertentu. Setiap mineral memiliki struktur kristal yang unik yang ditentukan oleh komposisi kimianya dan kondisi pembentukannya. Dalam penjelasan struktur mineral secara detail, kita akan membahas berbagai aspek, termasuk jenis-jenis struktur kristal, tipe ikatan kimia, dan pengaruhnya terhadap sifat-sifat kimia mineral. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang struktur mineral. Di sini kami mengambil dua tipe. Yang pertama itu adalah tipe ikatan kimia dalam mineral. Tipe ikatan kimia dalam mineral itu ada beberapa bagian poin penting. Yang pertama itu adalah ikatan ion, di mana ikatan ion itu adalah salah satu tipe ikatan kimia yang terbentuk atom-atom dengan muatan listrik yang berlawanan. Dalam mineral, ikatan ion terjadi ketika atom logam kehilangan elektron dan atom-atom non-logam menerima elektron, sehingga terbentuknya ion positif, kation, dan ion negatif, anion. Ikatan ionik sangat penting dalam pembentukan struktur mineral dan mempengaruhi sifat-sifat dan kimia mineral tersebut. Yang kedua itu adalah konsep dasar ikatan ionik. Di dalam konsep dasar ikatan ionik, kami mengambil beberapa poin penting. Yang pertama itu adalah atom dan muatan listrik, yang artinya atom terdiri dari inti yang bermuatan positif dan elektron yang bermuatan negatif. Yang kedua itu adalah ion, atom yang kehilangan atau menerima elektron sehingga memiliki muatan listrik. Yang berikutnya adalah pembentukan ikatan ionik dan mineral. Kami mengambil beberapa bagian. Yang pertama itu adalah perbedaan elektronegativitas, di mana elektronegativitas adalah kemampuan atom menarik elektron dan ikatan kimia. Yang berikutnya itu adalah atom logam dan atom non-logam, di mana atom non-logam cenderung kehilangan elektron sedangkan atom non-logam cenderung menerima elektron. Yang berikutnya itu adalah sifat-sifat dan kimia mineral dengan ikatan ionik. Yang pertama itu adalah kekerasan mineral. Mineral dengan ikatan ionik cenderung memiliki kekerasan yang tinggi. Yang berikutnya ada titik lembur dan titik didih, di mana mineral dengan ikatan ionik memiliki titik lembur dan titik didih yang tinggi. Yang berikutnya itu adalah penggunaan ikatan ionik dan industri. Kami mengambil beberapa poin penting. Yang pertama itu adalah menggunakan mineral dan industri kimia dan permunian logam. Habis itu menggunakan mineral dan industri keramik dan kaca. Habis itu menggunakan garam dan industri makanan dan farmasi. Yang berikut itu adalah ikutan konvalen. Ikutan konvalen adalah salah satu tipe ikatan kimia yang terbentuk antara atom-atom yang saling berpasangan elektron. Dalam mineral, ikatan konvalen terjadi ketika atom-atom non-logam saling berbagi elektron untuk mencapai konfigurasi elektron yang stabil. Ikatan konvalen sangat penting dalam pembentukan struktur mineral dan mempengaruhi sifat-sifat fisika dan kimia mineral tersebut. Di sini kami mengambil beberapa poin penting. Yang pertama itu adalah elektron valensi, di mana elektron valensi elektron yang terdapat di kulit terluar atom dan berperan dalam pembentukan ikatan kimia. Yang berikutnya itu adalah pasangan elektron, di mana dua elektron yang berbagi antara dua atom dalam ikatan kovalen. Yang berikutnya adalah orbital molekul, di mana
orbital yang berbentuk dan tutupan orbital atom yang berikatan dalam ikatan kovalen. Yang berikut itu adalah molekul, di mana struktur yang bentuk dari atom-atom berikatan melalui ikatan kovalen. Yang berikutnya itu adalah pembentukan ikatan kovalen dalam mineral. Di sini kami mengambil beberapa poin penting. Yang pertama itu adalah elektronegativitas, di mana kemampuan atom menarik pasangan elektron dalam ikatan kovalen. Yang kedua, atom non-logam. Atom non-logam cenderung menarik pasangan elektron kuat daripada atom logam. Yang ketiga itu berbagi elektron. Atom non-logam saling berbagi pasangan elektron untuk mencapai konfigurasi elektron yang stabil. Yang berikutnya itu adalah molekul. Atom-atom yang berikatan melalui ikatan kovalen membentuk molekul dengan struktur yang stabil. Yang berikutnya itu adalah struktur molekul dalam mineral dengan ikatan valen. Nah, di sini kami mengambil beberapa poin penting. Yang pertama itu adalah geometri molekul, di mana geometri molekul itu adalah susunan geometri atom-atom dalam molekul ditentukan oleh pasangan elektron yang berbagi. Nah, yang kedua itu adalah hibridasi, di mana perubahan orbital atom untuk membentuk orbital molekul yang sesuai dengan geometri molekul. Yang berikutnya itu adalah ikatan rangkap, di mana ikatan ekivalen dua atom berbagi lebih dari satu pasangan. Yang berikutnya ada tuh molekul polar dan non-polar, di mana molekul dengan ikatan kovalen dapat memiliki momen dipol jika ada perbedaan elektronegatif dan atom-atom berikutnya. Demikian presentasi saya berikan kepada teman saya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kekurangan mineral di dalam tubuh manusia. Seperti yang kita ketahui, mineral itu sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia. Kekurangan mineral ini sering terjadi di anak-anak, ibu hamil atau menyusui, dan orang tua karena kekurangan asupan gizi yang baik. Kekurangan mineral di dalam tubuh dapat menyebabkan gangguan kesehatan, seperti kekurangan zat besi dapat menyebabkan kita anemia, kekurangan kalsium dapat menyebabkan penurunan kepadatan tulang, dan kekurangan magnesium dapat menyebabkan kelelahan. Untuk mencegah kekurangan mineral di dalam tubuh, penting untuk kita mengonsumsi daging, ikan, sayur-sayuran, kacang-kacangan, dan buah-buahan. Itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya, saya berikan kesempatan kepada teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa jenis-jenis mineral, di mana yang pertama itu ada kalsium. Kalsium memiliki peran vital bagi tubuh. Keberadaannya berguna untuk membantu otot dan pembuluh darah dalam berkontraksi serta mengirim pesan ke pusat saraf. Yang kedua itu ada magnesium. Magnesium bermanfaat penting dalam mengatur kadar gula dan tekanan darah. Yang ketiga itu ada potasium. Potasium ini sangat penting. Fungsi mineral bagi tubuh juga tergantung dari peran potasium. Keberadaannya berguna dalam mengatur detak jantung sekaligus fungsi maupun kontraksi otot dan saraf. Yang berikut itu ada sodium. Sodium termaksud salah satu contoh mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. Sodium bermanfaat untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh, kontraksi otot, dan transmisi saraf. Yang berikut itu ada belerang atau sulfur. Belerang atau sulfur merupakan mineral yang dibutuhkan tubuh untuk membentuk protein, mencetak sekaligus memperbaiki DNA dan juga mengubah makanan menjadi energi. Untuk mendapatkannya, kami bisa makan makanan seperti daging, ikan, telur, susu, dan kacang-kacangan. Yang berikut ada zat besi. Zat besi adalah bagian dari homoglobin atau protein yang bertugas untuk mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Selain itu, zat besi juga dibutuhkan guna mendorong fungsi normal tubuh dan pertumbuhan sekaligus perkembangan sel. Yang terakhir itu ada yodium. Yodium termaksud bagian dari
hormon tiroid yang berperan penting untuk mengatur jalannya proses metabolisme dalam tubuh. Saking pentingnya, kekurangan yodium mampu memicu gejala hipotiroid yang menyebabkan munculnya gondok dan kenaikan berat badan. Sekian dari saya, terima kasih. Uji kualitas mineral adalah proses untuk menentukan komposisi kimia, struktur kristal, dan sifat fisik mineral. Hal ini penting untuk memahami karakteristik mineral yang dapat mempengaruhi penggunanya dalam berbagai aplikasi seperti industri, pertambangan, dan ilmu bumi. Ada beberapa metode yang digunakan untuk menguji kualitas mineral, di antaranya yang pertama, analisis kimia. Metode ini melibatkan penggunaan spektroskopi, spektrometri massa, atau analisis kimia lainnya untuk menentukan komposisi kimia mineral. Contohnya adalah analisis X-ray, fluorescence, dan analisis spektroskopi inframerah. Yang kedua adalah mikroskopi. Metode ini melibatkan penggunaan mikroskop untuk memeriksa mineral secara visual dan mengidentifikasi struktur kristalnya. Mikroskop polarisasi cahaya digunakan untuk mengamati sifat optik, sedangkan mikroskopi elektron digunakan untuk mempelajari struktur mikroskopi mineral. Yang ketiga adalah uji fisik. Metode ini melibatkan pengukuran sifat fisik mineral seperti kekerasan, kepadatan, kekuatan, dan konduktivitas termal. Contohnya adalah uji kekerasan Mohs, uji densitas, dan uji konduktivitas. Berikutnya adalah kelebihan dan kekurangan mineral. Yang pertama, kelebihan mineral. Mineral jika dikonsumsikan dalam jumlah yang tepat dapat memberikan manfaat bagi kesehatan dan fungsi tubuh kita. Lalu bagaimana jika kita kelebihan mineral? Untuk itu yang pertama ada zat besi. Jika kelebihan zat besi dalam tubuh dapat menyebabkan kondisi yang disebut dengan hemokromatosis, di mana tubuh menyerap dan menyimpan terlalu banyak zat besi. Hemokromatosis ini dapat menyebabkan terjadinya kerusakan hati, jantung, dan pankreas. Yang kedua ada kalsium. Meskipun kalsium ini baik untuk kesehatan tulang, kelebihan kalsium dapat menyebabkan masalah seperti batu ginjal. Terus yang ketiga ada zinc. Kelebihan zinc ini bisa berbahaya. Hal ini dapat mengganggu penyerapan mineral lain seperti tembaga dan zat besi. Kelebihan zinc ini dapat menyebabkan masalah pencernaan dan sistem kekebalan tubuh yang lemah. Yang keempat ada magnesium. Meskipun jarang terjadi kelebihan magnesium dari makanan, kelebihan suplemen magnesium dapat menyebabkan terjadinya diare dan gangguan pencernaan. Untuk kasus yang lebih ekstrim lagi, kelebihan magnesium ini dari suplemen dapat menyebabkan masalah jantung bahkan kematian. Yang kelima ada kalium. Terlalu banyak kalium dalam tubuh dapat menyebabkan terjadinya hiperkalemia. Hiperkalemia ini dapat terjadi karena masalah pada ginjal, penggunaan obat-obatan tertentu, atau konsumsi terlalu banyak suplemen kalium. Hiperkalemia ini dapat menyebabkan detak jantung yang tidak normal, lemah atau mati rasa, serta masalah pada otot. Yang keenam ada natrium. Kelebihan natrium ini dapat menyebabkan retensi air yang dapat meningkatkan tekanan darah. Ini dapat menyebabkan risiko penyakit jantung, stroke, dan gangguan keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Kemudian yang terakhir ada fluorida. Meskipun fluorida ini penting untuk kesehatan gigi, kelebihan fluorida ini dapat menyebabkan fluorosis gigi yang ditandai dengan munculnya bercak-bercak putih pada gigi. Penting untuk dicatat bahwa dampak kelebihan mineral bisa bervariasi tergantung pada individu, kondisi kesehatan, dan tingkat konsumsi. Demikian presentasi singkat dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf.